warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Haidar Saifuddin Imsawan dengan NIM D100-200-215. Yang kedua Zulfikar Az-Zahra dengan NIM D100-200-216. Yang ketiga Ferry Dwi Setiawan dengan NIM D100-200-218. Yang keempat Indah Melisa Fitri dengan NIM D100-200-219. Dan yang terakhir Imma Rahwawati Sugiyarasi dengan NIM D100-220. Kami di sini akan sedikit mempresentasikan tentang hasil resensi kami yang dengan identitas bukunya dengan judul buku How to Have a Beautiful Mind, yang pengarangnya yaitu Edward de Bono. Penerbitnya ialah Alex Media Computindo dengan penerjemah Nathan D. Ramadan. Tahun terbit cetakan keempat 2019 dengan jumlah halaman 366. Banyak orang yang menghabiskan banyak waktu, uang, dan usaha untuk membuat dirinya semakin indah. Jadi masuk akal jika hal yang sama Anda lakukan untuk membuat pikiran Anda semakin menarik. Keindahan pikiran Anda bisa terlihat dari percakapan yang Anda lakukan. Inilah hal yang dibahas dari buku ini. Keindahan pikiran Anda harus bisa terlihat dari Anda berbicara layaknya orang lain bisa melihat keindahan fisik. Mereka juga seharusnya mendengarkan keindahan pikiran Anda dengan cara mendengar. Jadi orang lain bisa melihat keindahan pikiran Anda dengan cara mendengarkan percakapan yang Anda lakukan dengan mereka. Percakapan yang Anda lakukan sehari-hari. Seperti itu bisa membuat orang lain bisa melihat keindahan pikiran Anda. Ada 18 hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan interaksi dengan orang lain yang dijelaskan dalam buku ini, yaitu 1. Cara untuk bersetuju. 2. Cara untuk tidak setuju. Cara ini sangatlah penting ketika ingin menyampaikan bahwa kalian setuju atau tidak setuju, itu harus benar-benar sesuai agar tidak menyakiti perasaan orang lain, agar tidak menyinggung perasaan orang lain, seperti itu. Misal untuk bersetuju harus yang seperti apa, dan untuk yang ketika tidak setuju itu yang seperti apa, itu ada dijelaskan dalam buku ini. Yang ketiga, cara untuk memiliki perbedaan. Yang keempat, cara untuk menjadi menarik. Nah, cara untuk menjadi menarik ini dijelaskan dalam buku ini, yaitu bagaimana cara untuk Anda terlihat menarik di mata orang lain, agar orang lain bisa memperhatikan Anda. Yang kelima, cara untuk menjawab. Yang keenam, cara untuk mendengarkan. 7, pertanyaan, dan lain-lain sebagainya. Ada 18 dalam buku ini. Konsep 6 topi. Konsep yang paling menarik dari buku ini adalah konsep 6 topi. Pada tahun 1985, Edward menciptakan metode 6 topi untuk memfasilitasi cara berpikir yang lebih baik. Sebuah metode yang akan membantu Anda meningkatkan kualitas percakapan Anda dan menghasilkan sebuah pikiran yang menarik. Yaitu konsep 6 topi tersebut yaitu 1. Topi putih melambangkan kertas dan hasil printout dari komputer. Topi putih berarti informasi. Yang kedua, topi merah melambangkan emosi, perasaan, dan intuisi. Yang ketiga, topi hitam melambangkan peringatan. Dan yang keempat, topi kuning kita melihat nilai keuntungan. Yang kelima, topi hijau adalah topi produktif. Dan yang keenam, topi biru ini berhubungan dengan pengendalian sebuah proses. Agar metode berpikir paralel berhasil, semua peserta harus melihat secara paralel ke arah yang sama. Itu menurut Edward de Bono. Selanjutnya, respon seseorang dalam diskusi itu ada 3. Yang pertama yaitu kesetujuan, yang kedua ketidaksetujuan, dan yang terakhir pengungkapan perbedaan.
Ada beberapa cara untuk menjadikan Anda menjadi pembicara dan pendengar yang menarik. Terdapat dua jenis pendengar. Yang pertama adalah lawan bicara yang sama sekali tidak mengetahui topik yang Anda ceritakan, maka ketertarikannya akan tergantung pada seberapa menarik Anda menceritakan topik tersebut. Jenis kedua adalah lawan bicara yang mengetahui topik tersebut dan ingin mengetahui lebih lanjut. Maka, ketertarikannya akan tergantung pada seberapa baik Anda mengundang pertanyaan dan menjawabnya. Setiap orang akan tertarik dengan sebuah topik atau informasi baru. Apabila Anda tidak memiliki informasi baru, Anda dapat menggunakan beberapa teknik di antaranya. Yang pertama, teknik bagaimana jika. Dengan cara melemparkan pertanyaan yang mengandalkan suatu kondisi. Teknik lain yang dapat digunakan adalah teknik koneksi, yaitu menghubungkan beberapa kejadian dan informasi menjadi suatu yang menarik. Cara diskusi yang tepat akan membuat kita lebih disegani dalam sebuah diskusi. Ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan dalam melakukan diskusi. Faktor pertama, pemahaman konsep. Faktor kedua, adanya alternatif. Faktor ketiga, emosi dan perasaan. Faktor keempat, cara kita memandang suatu hal. Faktor kelima, pengalihan dan perubahan tujuan. Faktor keenam, informasi dan pengetahuan. Faktor ketujuh, pendapat. Kelebihan buku. Buku ini sangat membantu dalam soal pendidikan, karena di dalamnya memuat cara-cara dalam menjadi pembicara dan pendengar yang baik. Di dalamnya juga terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berdiskusi. Buku ini juga memuat permasalahan dan cara menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan tema yang ada. Kekurangan buku. Penerjemahan buku ini sudah sangat baik, tetapi ada beberapa kata yang kurang dimengerti. Hal ini dikhawatirkan antara penerjemah dan penulis memiliki maksud yang berbeda, jadi akan mengurangi isi dari buku yang ditulis. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.